Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen, Ibu Siti Rohayati yang kami hormati, izin share screen dan mempresentasikan modul ajar yang akan kami presentasikan. Modul ajar dengan model PJBL dengan tema Al-Quran menginspirasi meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Di modul ajar ini ada informasi umum tentang identitas, penyusun saya Wisnu Prianggoro, Institusi SMP Negeri 28 Purworejo. Di dalam modul ajar ini kami cantumkan profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin. Sarana yang digunakan adalah laptop, LCD, proyektor, speaker, handphone, spidol warna, kertas plano, buku paket kelas 9, Al-Quran dan terjemahnya, serta referensi lain bisa berupa aplikasi, internet maupun media sosial. Untuk model pembelajarannya, kami menggunakan model pembelajaran berbasis produk atau dengan membuat karya. Dalam modul ajar ini, tujuan pembelajarannya adalah memahami ayat Al-Quran dan hadis terkait dengan pentingnya semangat keilmuan. Ada 4 KKTP, 4 kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, dan membuat produk berupa karya tentang pentingnya semangat keilmuan. Dalam kegiatan pembelajaran, kami menerapkan penerapan dengan pendekatan PJBL dengan model pembelajaran berbasis produk dengan metode cooperative learning. Peserta didik membuat karya 2 dimensi, bisa berupa pembuatan slogan, teks pidato, puisi, poster, cerpen, atau karya lain sesuai minat anak yang menunjukkan tentang pemahaman terhadap pentingnya semangat keilmuan dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Kegiatan pendahuluan, lalu guru membuka pelajaran dengan salam, meminta peserta didik untuk berdoa dan melaksanakan pembiasaan sebelum pembelajaran dimulai. Mempersiapkan kesiapan peserta didik seperti kehadiran, kerapian, dan posisi tempat duduk. Di kegiatan pendahuluan, guru juga memberikan motivasi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya dengan materi yang akan disampaikan dan sedikit mengulas tentang materi yang sudah dikerjakan kemarin. Dan mengingatkan tentang kepeloporan atau qudwah sebagai nilai moderasi beragama yang diinsersikan selama proses pembelajaran. Di dalam kegiatan pendahuluan ini, guru juga melaksanakan asesmen formatif awal. Kami di sini menggunakan asesmen formatif awal dengan cara menggunakan aplikasi Quizzes. Mengerjakan asesmen formatif awal, peserta didik kami bagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan kecenderungan dalam asesmen diagnostik seperti kelompok peserta didik yang lebih audio atau visual atau kinestetik. Lanjut kegiatan inti adalah sintaks 1 tentang penentuan pertanyaan dasar. Di dalam sintaks 1, guru menayangkan materi berupa PowerPoint atau video YouTube yang di dalam sintaks 1, peserta didik dan guru saling bertanya jawab tentang pemecahan masalah dengan pertanyaan pemantik. Selanjutnya di sintaks 2 adalah mendesain perencanaan produk. Peserta didik menerima penjelasan dari guru bahwa pembelajaran kali ini akan dilakukan secara berkelompok dengan cara membuat karya. Bisa membuat poster, pembuatan slogan, teks, puisi, atau sebagainya yang sesuai dengan kesepakatan dalam kelompok masing-masing. Peserta didik mendapat pengarahan dari guru tentang kegiatan di LKPD
yang nantinya pada akhirnya LKPD itu akan dibagikan kepada orang lain dengan cara membagikannya melalui media sosial. Dan contoh LKPD-nya adalah sebagai berikut. Lalu di Sintak 2, peserta didik menyusun rencana pembuatan proyek meliputi pembagian tugas di dalam kelompok, persiapan alat, bahan, media, dan sumber yang dibutuhkan. Di dalam Sintak 3, menyusun jadwal pembuatan atau dalam hal ini adalah kaitannya dengan waktu. Sintak 4, guru memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Di Sintak yang kelima adalah menguji hasil. Di Sintak yang keenam adalah evaluasi pengalaman belajar. Sebelum evaluasi pengalaman belajar, guru beserta siswa melakukan kegiatan ice breaking untuk mengurangi kejenuhan. Setelah ice breakingnya selesai, peserta didik melakukan bimbingan, yaitu dengan cara mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing. Dan akhirnya, setelah pelajaran nanti selesai, anak-anak kami persilahkan untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya tadi di dalam media sosial masing-masing dengan cara menambah hashtag "Ayo Semangat Mencari Ilmu". Di akhir kegiatan, guru melakukan refleksi terkait dengan proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan dan mengucap hamdalah, tahmid, dan mengucapkan salam. Tadi materinya surat Al-Mujadalah ayat 11 ya Pak? Gitu. Gimana bunyi ayatnya gimana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila suzu fangsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Iya. Ayat tersebut mengandung makna apa saja Pak? Ayat tersebut mengandung makna adalah satu, bahwa memberikan kelapangan atau kesempatan kepada orang lain untuk ikut dalam kegiatan majelis keilmuan. Yang kedua, di dalam ayat itu juga menjelaskan tentang anjuran kepada murid untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh gurunya. Dalam hal ini adalah di ayat itu disebutkan berdiri. Berarti para peserta didik atau siswa dalam implikasi pembelajaran adalah harus mengikuti apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Dan inti yang ketiga adalah Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan. Asbabun nuzulnya apa Pak? Asbabun nuzulnya adalah pada waktu Rasulullah SAW mengadakan majelis taklim, ada sekelompok orang yang tiba-tiba langsung duduk di sebelah Rasul tanpa izin terlebih dahulu. Lalu sahabat yang sudah dekat dengan Rasul merasa tidak nyaman, lalu turunlah ayat ini dengan tetapi Rasul tetap memperbolehkan orang yang baru datang itu untuk bersama duduk dengan Rasul dan orang yang lain. Oke, tadi untuk pengajarannya menggunakan metode apa Pak? Metodenya cooperative learning. Ya, cooperative learning. Itu apa kelebihannya dan apa kekurangannya Pak? Untuk cooperative learning, kelebihannya adalah mengaktifkan siswa, Bu, karena harus kooperatif dengan kelompok yang lain. Maka kami di modul tadi menyampaikan untuk pembagian tugas antar kelompok. Jadi setiap anak nanti ditugasi, ada yang cari sumber, ada yang mencari menyiapkan alat dan sebagainya. Inovasi-inovasi apa Pak yang sudah dilakukan selama ini? Inovasinya kami pernah membuat media pembelajaran melalui YouTube kaitannya dengan MPLS pada waktu pandemi COVID, Bu, tahun 2021. Oke. Untuk mengembangkan critical thinking itu seperti apa, Pak?
dalam mengembangkan critical thinking, yaitu yang pertama adalah tentunya mengidentifikasi masalah yang ada, lalu menentukan informasi-informasi mana yang menjadi penyebab dari masalah itu, dan yang ketiga memberikan solusi atau menyelesaikan masalah tersebut dengan solusi yang berdasar eh, tadi permasalahan yang dicari sebelumnya. Oke Pak, sekarang dibaca ayat yang kemarin sudah saya share. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsid fi masyika waqdud min sautik. Inna angkarol aswati la sautul hamir. Ya udah cukup Pak. Menurut Pak Wisnu, tantangan guru PAI saat ini apa? Menurut saya tantangan guru PAI sekarang ini adalah yang pertama Bu tentang mengajak anak-anak itu untuk yang jelas taat beribadah. Yang kedua adalah bagaimana cara memberikan kesadaran bagi anak supaya dia itu tetap mau belajar, apalagi dikaitannya dengan masa-masa sekarang anak lebih lebih suka dengan bermain HP dan sebagainya. Oke Pak, ujian saya rasa sudah cukup. Bisa meninggalkan room. Nggih, Bu. Matur suwun Ibu. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.